Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan ini, pada video ini, Bu Ima akan menjelaskan terkait dengan persamaan diferensial. Di mana penyelesaian persamaan diferensial yang akan kita pelajari ini menggunakan metode Runge-Kutta. Oke, yang pertama, apa sih persamaan diferensial itu? Ya, menurut Marwan dan Said pada tahun 2009, persamaan diferensial itu adalah suatu persamaan yang memuat variabel bebas, variabel tak bebas, dan variabel derivatif dari variabel tak bebasnya. Jadi turunannya. Kemudian, menurut peubah bebas, persamaan diferensial dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu persamaan diferensial biasa dan persamaan diferensial parsial. Oke. Persamaan diferensial biasa itu penyelesaian persamaan diferensial biasa dilakukan dengan metode analitik, tetapi sering terdapat kendala dalam menyelesaikan persamaan diferensial tersebut karena ada beberapa persamaan yang dia tidak bisa diturunkan kalau menggunakan metode analitik. Oke, kemudian metode numerik yang dapat digunakan itu menyelesaikan persamaan diferensial ketika metode analitik itu tidak bisa digunakan gitu ya. Salah satu metode numeriknya adalah metode Runge-Kutta. Jadi misal ya, turunan dari persamaan pangkat 1 gitu ya. Kan ketika kita turunkan, dia akan menjadi persamaan pangkat 0, di mana persamaan pangkat berapapun pangkat 0 itu kan dia akan menjadi nilainya 1, sehingga dia tidak bisa didefinisikan seperti itu. Nah, itu butuh metode numerik untuk menyelesaikannya. Nah, metode numerik banyak sebenarnya, ada macam-macam. Nah, di mana pada materi ini yang akan kita pelajari itu adalah metode Runge-Kutta. Oke, nah persamaan diferensial itu macam-macam ya. Jadi ada persamaan diferensial orde 1, orde 2, dan orde 3 ya, dan orde 3 ini. Nah, orde 1 ini nih pangkatnya di sini nih, ordenya pangkatnya dy per dx gitu ya, atau d kuadrat, y per dx kuadrat. Ini Pak orde 2. Kalau orde 3 ini d pangkat 3y per dx pangkat 3. Persamaan ini sudah familiar ya, teman-teman sudah sering melihat persamaan ini, apalagi ketika kita mengerjakan materi-materi di teknik reaksi kimia atau di operasi teknik kimia kan sudah ada ya turunan seperti itu. Nah, di mana kita menyelesaikannya secara matematis biasanya atau analitik gitu ya. Nah, kali ini kita akan menyelesaikannya dengan numerik menggunakan Runge-Kutta. Oke. Nah, metode Runge-Kutta itu ada dua. Yang pertama adalah metode Runge-Kutta orde 1, metode Runge-Kutta orde 2. Sebenarnya ini juga sudah di-update ya, dari tahun ke tahun itu juga di-update terus. Ada metode Runge-Kutta orde 3 seperti itu. Nah, di sini kita batasi sampai di orde 2 dulu supaya kita tahu bagaimana sih kita menyelesaikannya ya. Di mana metode Runge-Kutta orde 1 itu mendefinisikan nilai K dan Y, K1 dan Y baru. Jadi kita pendekatannya sama, sebenarnya kita akan men-trial angka gitu ya, men-trial angkanya berapa, kemudian kita dekati sehingga menemukan nilai baru seperti itu. Nah, kalau pendekatan orde 2 itu kita dekati sampai K1, K2, ada K1, ada K2, di mana ketelitian nilai barunya itu semakin nilai ketelitiannya itu semakin kecil, semakin besar, jadi semakin teliti, gitu, errornya semakin kecil. Nah, di sini juga ada orde 3 dan orde 4. Maaf, ada orde 3, orde 4. Jadi kalau orde 3 nilai K-nya itu sampai 3, sedangkan orde 4 nilai K-nya sampai 4. Nah, pada contoh yang akan Bu Ima berikan atau penyelesaian yang akan kita kerjakan ke depan itu sampai orde 4 ya. Maaf, tadi kalau sampai orde 4 gitu ya. Jadi kita ngitungnya sampai nilai K4-nya berapa, kemudian kita menghitung nilai barunya. Nah, ini yang bawah ini adalah rumus untuk menghitung nilai Y barunya. Ya. Jadi membingungkan sekali gitu ya. Nah, kalau kita sudah
sudah ada di soal gitu ya, kita bisa lebih memahami apa sih maksudnya gitu. Nah, di sini ada metode runge kota gitu ya, itu bisa diselesaikan menggunakan pendekatan di Microsoft Excel atau kita bisa menggunakan listing di MATLAB. Jadi kita bisa menggunakan dua software tersebut seperti biasanya. Nah, kita akan pelajari satu-satu. Misal ini ada contoh nih ya, diketahui persamaan diferensial sebagai berikut. dy per dx itu nilainya adalah 1 plus y kuadrat. Ketika x sama dengan 0, nilai y-nya juga 0. Ini ketika x sama dengan 0, nilai y juga 0. Tentukan y ketika x sama dengan 0,2 dengan metode runge kota orde 3 dan orde 4. Gunakan ukuran langkah H itu 0,05. Ini bisa kalian kerjakan menggunakan Excel seperti ini. Akan Bu Ima jelaskan bagaimana nanti kalian menyelesaikannya di Excel. Kemudian bisa juga kalian juga bisa menggunakan di MATLAB. Algoritmanya bisa yang kalian sesuai tugas pada hari kemarin, yang sebelumnya itu sudah masuk ke Bu Ima, algoritmanya bisa pakai itu, listingnya bisa pakai yang kalian kerjakan itu ya, listing di MATLAB-nya. Oke, nanti Bu Ima akan tambahkan terkait dengan listing untuk contoh listing untuk runge kota ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke Excel-nya ya. Bagaimana sih contoh perhitungan di Excel? Oke, ini oke ya, kelihatan ya. Nah, contohnya kan tadi ini diketahui persamaan diferensial sebagai berikut. dy per dx sama dengan 1 plus y kuadrat, di mana y ketika y 0, maaf, ketika x 0 ya, artinya nilai di dalam kurung kan ini nilai x-nya. Ketika nilai x 0, nilai y-nya itu adalah 0 ya. Kemudian ada nilai ini. Kita diminta untuk menghitung nilai y ketika x-nya itu 0,2 dan gunakan langkah ukuran langkah atau nilai h itu jaraknya, jarak antar datanya itu adalah 0,05. Oke, langkah yang pertama harus kalian lakukan adalah menulis data yang diketahui ya, data yang diketahui di dalam soal. Ada nilai h yaitu 0,05. Kemudian ada nilai x ya, ketika x-nya 0 itu y-nya sama dengan 0 juga. Kemudian persamaannya adalah ini dy per dx ya, sama dengan 1 plus y kuadrat. Kemudian kita diminta untuk menghitung nilai y ketika x sama dengan 0,2. Oke, langkah pengerjaannya kemudian kita hitung ya, jadi ada persamaan seperti ini, nilai x-nya berapa, nilai y-nya berapa, kita pilih stepnya, dihitung K1, K2, K3, K4, tergantung kita mau pakai orde berapa ya. Kalau sampai orde 3 ya maka sampai K3 saja, kemudian kita bisa menghitung nilai y barunya. Nah, kemudian kita dapat nilai K-nya. Oke, di sini langkah selanjutnya rumusnya Bu Ima tuliskan. Ini adalah metode runge kota orde 4. Maaf, ada orde 3 dan ada orde 4 ya kan. Ada orde 3 dan orde 4. Oke, kita satu-satu dulu aja. Ya, ini di orde 3 nih misal nih ya. Orde 3. Yang pertama kita lakukan adalah memasukkan nilai H-nya tadi ya, HF. Rumusnya ini kan gini ya. K1 itu adalah HF, X-nya XR ya, X-nya sesuai, Y-nya sesuai. Gitu ya. Oke, kemudian persamaannya Bu Ima bawa ke bawah aja. Bentar aja. Kemudian di sini kontrak. Nah, gini ya, ini kan persamaannya. Oke, kita masukkan. Jadi iterasinya iterasi ke 0 itu ketika nilai x-nya 0, y-nya kan 0, seperti yang ada di dalam soal. Oke, kemudian nilai h-nya itu adalah 0,05, sehingga nilai ini itu adalah 0 ditambah 0,5, ini juga sama ya. Jadi data x sebelumnya ditambahkan dengan selisih.
ya, sama. Ini juga data di iterasi kedua ditambah dengan selisihnya berapa, dan terakhir di 0,2. Di 0,2 ini adalah data yang kita cari. Ya, oke. Kemudian bagaimana cara menghitung K? Nah, ini untuk menghitung K itu sebenarnya sama nih. Kan ini rumus di sini K1 itu HF dikalikan fungsinya. Ini dikalikan fungsinya XR dan YR gitu ya. Oke, maka di sini kita bisa lihat nih, di mana nilai H itu dikalikan, ya kan? Fungsinya gimana? 1 plus Y kuadrat. Y-nya ya ini. Y-nya kita pakai Y di D44. Maaf, di D44. Nah, di D44 ini. Ya, Y-nya pakai ini. Nah, beda lagi ketika di K2. Nah, perhatikan. Ya, di K2 ini ini tetap ya HF-nya tetap HF, kemudian kan persama dikalikan 1. Nah, nilai Y-nya di sini sudah berubah ya. Kita menggunakan persamaan ini di mana Y itu nilainya jadi YR plus setengah K1. YR itu adalah Y mula-mulanya. Jadi yang di sini di 0 di Y-nya kan ini 0 kok di 44. Kemudian ditambah setengah K1. K1-nya ini. Kemudian dikuadratkan karena di sini pakai persamaan ini Y-nya kan dikuadratkan, maka Y-nya kuadrat. Sehingga persamaan di sini ini sebenarnya adalah pengganti nilai Y barunya gitu ya. Kemudian kita masukkan ke persamaan ini. Tuh. Sama, ketika K juga seperti itu, dia akan melibatkan perhitungan nilai K3 ya, misal K3 itu akan melibatkan perhitungan K1 dan K2, sehingga perhitungan ini K1, K2, K3 itu bertahap, nggak boleh nggak boleh di K3 dulu gitu, nggak bisa, karena kita membutuhkan data K1 dan K2 seperti itu, sehingga kita menyelesaikan step per step dulu ya. Oke, setelah K3 ini juga K3 sama, HF dikalikan 1 plus Y kuadrat ya, dimana nilai Y-nya adalah ini YR awal di 44 dikurangi dengan nilai K1, kemudian ditambah dengan 2K2 pangkat 2 ya. Oke, kemudian untuk menghitung Y baru ya, untuk menghitung Y barunya ini YR ditambah setengah ditambah 1/6 kali K1 ditambah 4K2 ditambah K3 gitu ya. Nah, ini maka YR ini Y mula-mulanya ditambah 1/6 kali E44 itu Y mula-mula ditambah ini K1 ya, K1 ditambah 4K2 ditambah K3, ketemu Y baru. Kemudian kita bisa X barunya di mana? Sama sih, X barunya adalah X mula-mula ditambah dengan H, atau selisih nilai X per iterasinya ya. Jadi ini ditambahkan nilai ini. Oke, kemudian X baru, Y baru bisa kita masukkan ke iterasi kedua. Ya, X di sini ya, ini sama dengan nilai ini, X barunya juga sama dengan nilai, Y barunya sama dengan nilai ini. Kemudian ini bisa kita tarik, angka yang ini mengikuti sama, persamaannya sama seperti yang di atasnya tadi, sampai iterasi ke berapa? Sampai nilai iterasinya ke ini, yang kita cari 0,2, sehingga nilai Y ketika X 0,2 adalah 0,20241. Ya, ini sebenarnya sama mirip dengan ketika pengerjaan orde 4. Kalau di orde 4 sama. Orde 4 itu sama, hanya saja nanti kolomnya ditambahi K4. Ya, rumusnya beda. Rumus masing-masing K ini berbeda, sehingga nanti perlu diperhatikan ya, untuk menghitung nilai Y baru itu dibutuhkan K-nya sampai
4. Sehingga di sini rumusnya untuk menghitung Y baru adalah Y mula-mula ditambah 1/6 kali K1 ditambah 2K2 ditambah 2K3 ditambah K4. Nilainya sama ya, ketika X-nya adalah 0,2 maka Y-nya adalah 0,2421 sama. Sama kayak yang di menggunakan metode orde 3. Oke. Ya, jadi untuk X 0,2 Y-nya adalah nilainya ini. Baik untuk metode Runge-Kutta orde 3 ataupun Runge-Kutta orde 4. Monggo nanti kalian bisa menyelesaikan ini, bisa dipelajari di lembar aktivitas mahasiswa, kemudian kita mengerjakan latihan soalnya. Kerjakan latihan soal seperti di contoh ini. Oke, sekian pemaparan dari saya. Nanti apabila ada diskusi tanya jawab bisa langsung di kolom chat, baik di WA ataupun nanti bisa di komen langsung di video ini. Terima kasih atas atensinya. Apabila ada salah kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.